Kita kan udah bagi rapot ya, semalam udah bagi rapot, jadi sekarang kita lanjut materi matematika minatnya, yang mana 2 minggu lalu kita udah ujian dan kalian bisa lihat sendiri hasil dari ujian kalian selama 3 bulan ya. 3 bulan, bisa kita bilang 3 bulan hasil belajar kalian itu karena mid semester ya. Kita lanjut, ini bab terakhir di matematika minat. Jadi nanti ujian semester dari yang awal kemarin sampai ini ya, ini nanti masih banyak lagi. Ini masih persamaan-persamaannya dulu kita bahas. Ya, kita lihat dulu di sini adalah persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Ya, Miss ingatkan, ini materi yang paling dan sangat susah kalau kalian tidak memahami dari awal. Kenapa? Karena yang namanya logaritma salah satu materi matematika yang susah di kelas 10. Di kelas 10 yang susah salah satunya ini. Di semester 1 lagi, nanti di semester 2 nanti kita jumpai, ada trigonometri, pokoknya itulah. Yang ini yang jelas yang susah salah satunya adalah logaritma. Jadi jangan sementang susah, biarlah nggak usah dikerjain, enggak. Jadi harus kalian pahami dari awal. Kenapa dari awal? Karena kalau dari awal saja atau dasarnya saja kalian tidak memahami prinsip-prinsip atau sifat-sifat dari logaritma, tidak akan bisa kalian kerjakan soal-soal selanjutnya. Kita lihat di sini ada 11 sifat dari logaritma yang mana wajib untuk dihafal dan diingat. Kenapa? Karena logaritma ini kebalikan dari eksponen. Ingat nggak eksponen di pelajaran pertama kali kita masuk di matematika minat ya? Ada nanti dia gini. 2/3 dikali 2/4. Nah, ini kan 2/3 dikali 2/4, basisnya sama kan? Ya, jadi kalau basis sama, pangkat kali, kalau dia kali gini, pangkatnya dia apa? Ditambah. Berarti 2/7. Sama halnya dengan logaritma. Logaritma di sini kalau dia bentuknya tambah, berarti nanti dia jadi apa? Jadi kali. Cuman ini basisnya harus sama. Misalnya nanti di situ 2 log 3 ditambah 2 log 4. Ini bisa dikerjakan, bisa. Jadi dengan cara bagaimana? 2 log 3 kali 4 yaitu 12. Jadi kalau misalnya Miss di sini 2, di sini basisnya 3. Ingat ya, yang ini namanya basis. Yang A itu harus lebih besar dari 0. Ini namanya basis ya. Basis. Oke. Udah, itu harus lebih besar dari 0. Yang ini B sama C-nya juga besar dari 0. Nggak boleh sama dengan 0 ya. Nggak boleh ya. 1 nggak apa-apa. Oke. Lihat lagi, kalau dia kurang berarti sifatnya dibagi ya. Sama dengan ini tadi eksponen. Kalau dia misalnya di sini bagi, berarti pangkatnya dikurangkan. Gitu ya. Berarti kebalikannya. Ada lagi A log B, basisnya A, ini bilangannya B, berarti A log B. Dah, kita buka seperti ini. Ini apa maksudnya ya? Ini artinya basisnya 10. Ingat, kalau di logaritma, ada nih kalian selalu lihat misalnya gini, log 3 sama dengan A misalnya, atau log 3 sama dengan sekian, 0,87 sekian misalnya. Ini kenapa nggak ada basisnya, Miss? Ini berapa? Bukan nggak ada basisnya. Yang tidak ditulis di atas berarti dia basis 10. Basis 10 tidak pernah ditulis. Kecuali 2. Basisnya di bawah 10 ya. Basis di atas 10 misalnya 15 log 3 itu jarang, nggak pernah. Yang jelas basisnya selalu di bawah 10 yang ditulis. Kalau dia 10 tidak pernah ditulis di atas basisnya. Ingat, logaritma kalau yang nggak ada basisnya di atas bukan berarti nggak ada basis ya. Ini berarti basis 10. Ingat, basis 10. Oke, berarti kalau gini dia sifatnya, kita buka M log B per M log A. Yang ini di atas, yang ini di bawah basisnya. Jadi itu ini M ini apa? M ini adalah basis 10. Berarti misalnya 2 log 3. Kita buka seperti ini. Berarti menjadi log 3 per log 2. Loh Miss, basisnya ya ini kan basis 10. Basis 10 nggak usah ditulis, itu artinya di sini. Berarti ini basisnya basis 10, makanya nggak usah kita tulis kalau kita buka. Oke, ada lagi A pangkat N log B pangkat M. Berarti ini pangkat luar per dalam, tinggal A log B-nya. Misalnya di sini misalnya gini nih. 2 pangkat 2 log 3 pangkat 4. Berarti luar per dalam. 4 per 2, 2 log 3. 4 per 2 sama dengan 2. Berarti 2 log 3. Gitu langsung. Oke. Ada lagi dia, ini bentuk selalu dipakai umumnya nih kayak gini nih. Misalnya 2 log 4. Ini bisa nggak kita buka 4? 4 kita basiskan 2 juga bisa nggak? Kalau misalnya di sini tadi 2 log 5,
Nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya 2 log 4, boleh lah Miss 2 pangkat 2. Oke, kita buka. 2 log 2 pangkat 2. Supaya seperti sifatnya ini, yang 2 di pangkat ini kita turunkan ke bawah. Berarti 2 log 2. Begitu ya. Jadi pangkat yang di atas diturunkan di depan. Begitu. Ada lagi. Kalau dia A log B, misalnya itu gini. 2 log 3. Ini sebenarnya dicoret ini. Nah, ini coret. Jadi tinggal langsung B. Jadi berarti hasilnya tinggal langsung 3 di situ, ya kan? Langsung dia, jangan log 3, tapi 3 langsung. Karena di sini langsung hasilnya adalah B. Kalau dengan syarat yang di bawah dengan basis yang di atas itu sama bilangannya. Oke, yang nomor 7. A log B kali B log C, berarti A log B kali B log C. Berarti kita tewaskan. Ya, menjadi apa? A log C. Seperti ini kan? Ya, itu kayak mana ya Miss kalau dicontoh? Oke, kita buat dicontoh. Misalnya 2 log 3 dikali 3 log 5. Habiskan. Jadi tinggal 2 log 5. Ya kan? Sama kan? Oke, jadi kayak nomor 8 ini. Nomor 8 ini langsung kita balik. Misalnya nanti di sini 2 log 3. Berarti menjadi 1/3 log 2. Yang dibalik, yang di depan bilangannya jadi basis, yang basisnya jadi bilangan. Ya, yang tadinya basisnya A jadi bilangannya A, yang bilangannya B jadi basis B dengan 1 per, jadi pecahan dia. Ya, lihat lagi. Ada A log B per C. Ingat nggak kalau di eksponen itu misalnya gini nih, 1/2 pangkat min 2. Supaya jadi positif bagaimana? Naikkan kan ini jadi ke atas. Gitu kan? Nah, ya sama dengan ini, cuman bedanya di sini ini pangkat yang negatif, di sini kan nggak pangkat. Di sini bilangannya, berarti kalau misalnya A log B per C sama dengan negatif A log C per B dibalik ini. Ingat ya, bisa ya. Oke, A log A ini yang sama, misalnya gini. 2 log 2 sama dengan 1. 4 log 4 sama dengan 1. 5 log 5 sama dengan 1. Jadi kalau log 10 Miss, log 10. Kan nggak ada basisnya Miss. Yang tidak ditulis basisnya berarti basis 10. Berarti 10 log 10. Ya 1. Jangan nanti sementang log 10 nggak ada lah Miss. Mana ada nilainya? Enggak. Karena dia nggak ditulis di atas, berarti tetap 1. Ya, ada lagi yang terakhir. A log 1 sama dengan 0. Berarti itu sesuatu yang di-log kan, misalnya 5 log 1. Satunya itu di-log kan, menghasilkan 0. Sama halnya dengan eksponen. 5 pangkat 0, 1.000.000 pangkat 0, 100.000 pangkat 0, 1.000.000.000 pangkat 0. Hasilnya ya 1, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, karena dia log 1, jadi 1.000.000 basisnya log 1, ya hasilnya tetap 0. Jadi kebalikannya kan dengan eksponen. Ya, untuk sifatnya bisa kalian hafal. Kita selanjutnya akan ngebahas tentang contohnya.